Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kuliah metode penelitian lecture 3 ya. Ini masih sebenarnya masih bagian dari pengenalan gitu soal penelitian gitu ya. Soal apa sih penelitian itu terutama di bidang teknik gitu ya. Ada beberapa hal fundamental yang mau saya sampaikan. Semoga bisa sampai kepada rekan-rekan dengan baik lah kayak gitu. Oke, jadi yang dari kemarin kita sudah bahas sedikit kayak filosofi gitu ya. Apa sih riset, bagaimana penelitian itu dibuat segala macam ya, bagaimana bahwa ilmu itu dibangun secara sedikit demi sedikit kayak gitu ya. Nah, selanjutnya next step research itu maksudnya kayak gimana? Ya, jadi eh, namanya maksud dari next step research adalah bahwa penelitian itu memang dibangun apa-apa yang kita akan lakukan nanti, apa-apa yang akan teman-teman lakukan nanti, termasuk yang juga sedang saya lakukan sekarang karena saya sebagai dosen juga melakukan penelitian gitu ya. Penelitian itu dibangun berdasarkan karya-karya orang-orang sebelumnya. Nah, kita nggak bisa di zaman sekarang ini eh, berdiri sendiri gitu. Bahkan salah satu moto dari Google itu, Google Cendekia, Google Scholar itu standing in the shoulders of giants. Jadi kita tuh berdiri di atas bahunya raksasa kayak gitu. Artinya raksasa ini orang-orang yang sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, sudah punya segala macam hal-hal yang dia tuh lebih tahu dulu gitu, telah melakukan hal tersebut lebih dulu daripada kita. Nah, kita tuh membangun riset kita di atas dia, membangun riset kita berdasarkan apa yang sudah mereka temukan gitu, sedikit demi sedikit ya. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan gitu. Pertama adalah a new fundamental innovation atau inovasi yang sangat fundamental gitu, yang sangat mendasar yang akan mengubah bagaimana kita berpikir tentang dunia. Tentu saja ini dalam term atau dalam maksud saintifik ya. Jadi kita nggak bukan apa pendapat-pendapat yang nggak saintifik gitu. Maksudnya saintifik. Jadi di sini ada namanya paradigm shift. Ada pergeseran paradigma. Ya, yang dulu orang awalnya tahu misalkan masalah gravitasi itu hanya soal benda yang tarik menarik ya. Bahwa ada satu kan kalau di Newton itu misalkan dia spesifik bilang benda dengan massa tertentu dia tuh kayak punya saling tarik menarik kayak gitu, punya gaya tarik menarik disebut gravitasi. Tapi ternyata Einstein misalnya me- me- menyempurnakan gitu ya, ada konsep namanya space time yang dimana benda yang dengan massa tertentu juga itu ternyata membelok apa membuat kurvatur gitu ya, space time yang semakin massa suatu benda itu besar gitu. Nah, dia juga berpengaruh terhadap kurvatur tersebut yang akhirnya semakin massa bendanya besar, semakin juga gaya gravitasinya besar gitu. Sama sebetulnya, tapi ternyata eh, paradigmanya bukan cuma soal soal massanya gitu ya, tapi ada lagi soal kurvatur space-time tadi. Jadi ada paradigma yang bergeser kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa step forward in our understanding, kayak kayak langkah yang lebih maju lagi untuk memahami eh, masalah di dunia keteknikan yang dia itu berdasarkan satu dari beberapa ide berikut. Misalnya, pengaplikasian sebuah teknik yang biasa digunakan pada bidang yang lain. Misalkan biasanya ada di bidang elektro, kita coba terapkan di bidang teknik mesin kayak gitu. Misal elektro banyak deal soal kontrol kayak gitu dan kita mesin fokus kepada mekanik. Nah, ternyata kita juga perlu masalah mekanik-mekanik dikontrol gitu. Misalnya dulu kalau valve segala macam itu kita gerakan secara mekanik aja, ternyata sekarang sudah ada digerakkan secara elektroniknya. Jadi ada sesuatu yang dari bidang-bidang lain yang kita pakai di bidang kita gitu misalnya. Atau satu bidang dipakai di bidang lain. Misalkan kayak dulu yang dulu misalkan X-ray gitu ya, di fisika sangat fundamental sekali, fisika partikel, fisika teoretis gitu ya, fisika eksperimental. Ternyata X-ray juga dipakai di medis kayak gitu. Jadi
biasanya dipakai di bidang tertentu, tapi dipakai di bidang yang lain gitu. Bisa juga kita memodifikasi konsep-konsep yang sudah ada atau teknik yang sudah ada dengan outcome yang diimprove ya. Misalkan kalau tadi efisiensinya, misalkan dalam suatu proses penggilingan gitu, efisiensinya 90%, kita bisa buat misalkan 95%. Atau dalam suatu proses pembakaran, mesin yang dulu-dulu misalnya pakai karburator gitu, sebelum kayak fuel injection misalkan efisiensinya sekian persen, ternyata setelah dengan fuel injection sama-sama untuk menggerakkan motor loh ya, eh, dari bahan bakar bensin gitu misalnya, tapi outcome-nya beda, dia lebih bertenaga dan lebih efisien kayak gitu ya. Yang ketiga, memodifikasi teknologi yang sudah ada untuk mengimprove efisiensi juga, atau miniaturisasi, atau sustainability atau environmental outcome. Ini juga bisa ya. Kita buat miniaturisasi. Kalau yang tadi ini mirip lah sama kayak yang baru contoh di atas ya, improve efisiensinya. Kita juga bisa miniaturisasi. Kayak tadinya besar banget, kita buat yang portable-nya supaya bisa dipakai di mana-mana kan kayak gitu ya. Misalnya alat penggiling yang tadinya di cuma bisa ada di pabrikan kayak gitu, yang besar, mahal segala macam, tapi ternyata ada usaha-usaha dari orang rumahan kayak gitu, mereka juga perlu itu, cuma skala lebih kecil aja deh, toh masih home industry, kita buat, kita miniaturisasi, bisa termasuk juga bagian dari penelitian teknik ya. Misalkan ada juga kaitannya sama sustainability, biasanya impact ke lingkungannya bahaya nih ya, tapi misalkan kita kasih filter, kita gimana cara biar bisa limbahnya kita recycle dan seterusnya kayak gitu ya, itu juga masuk dari engineering research. Jadi ada beberapa cara ya, apa-apa yang sudah di field lain, di bidang lain, bisa kita pakai di bidang kita gitu, misalnya di bidang-bidang berbeda dipakai, eh, di bidang tertentu yang berbeda dipakai di bidang yang lain kayak gitu. Pakai konsep atau teknik yang outcome-nya kita improve gitu. Nah, lalu pakai memodifikasi teknologi yang sudah ada gitu ya. Kita dengan improve dari efisiensi, dari miniaturisasi, sustainability, dan luaran dari lingkungannya. Ya. Gimana caranya supaya nggak terlalu bermasalah dengan lingkungan. Karena namanya proses produktif tuh sering, ya kan engineering kan kaitannya dengan produktif ya, supaya sedemikian rupa dia tuh membantu pekerjaan manusia gitu. Tapi biasanya ada masalah dengan lingkungan kayak gitu ya. Itu jangan sampai. Contoh transnasional dari research opportunities, jadi kesempatan-kesempatan meriset itu. Biasanya mechanical engineers menggunakan metode elemen hingga untuk sekian lama lah waktunya. Bahkan sebelum persamaan elektromagnetik diselesaikan secara numerikal gitu. Nah, ini kemudian menghasilkan suatu bidang yang namanya computational electromagnetic. Dulu orang menghitung itu mungkin secara analitik aja, secara numerikal, sekarang udah ada computational electromagnetic. Image analysis juga digunakan untuk face recognition. Dia biasanya ada satellite based lah, jadi kayak kamera yang sangat hebat kayak gitu, apa namanya, pixelnya gitu bisa mendeteksi orang, terus digunakan untuk mendeteksi wajah. Nah, atau kadang kategorisasi vegetasi, kadang di satu lingkungan mungkin dia, apakah dia crops berupa padi, apakah dia berupa jagung segala macam, dia juga untuk kategorisasi itu. Nah, ternyata itu juga bisa diterapkan untuk 2 atau 3 dimensi, dataset 2 atau 3 dimensi dari berbagai bidang keteknikan. Tadinya cuma untuk vegetasi, untuk muka, kayak sekarang ternyata macam-macam. Nah, maka sekarang kan di AI itu kan ada yang untuk mendeteksi apakah ini misalnya hewan apa gitu ya, atau ya mungkin yang paling gampang kalau kita, mungkin tempat teman kerja teman-teman ya, ada yang pakai fingerprint atau pakai muka gitu untuk absen, ya itu salah satu penerapannya. Nah, terus juga inertial sensor biasanya digunakan untuk di dunia industri otomotif, yang untuk apa namanya, airbag itu loh, yang buat kalau di otomotif tuh supaya kalau ketika tabrakan dia hmm, aman gitu ya. Jadi ada sensornya untuk nge-trigger supaya airbag itu misalkan harus muncul gitu ya.
Nah, tapi ini ternyata nggak di situ doang. Sekarang ada di sports engineering dipakai untuk analisis movementnya, dan di teknik juga untuk vibration analysis. Jadi dia sensor ini biasanya kalau ada getaran tertentu itu dia ngedeteksi gitu kayak seberapa yang mendadak gitu namanya di apa namanya di sports engineering kan juga mungkin dia mendeteksi apakah suatu benturan tuh kayak gimana, atau mungkin kalau yang mechanical engineering sering dipakai nih dia tuh riset-riset kita dosen kita ada kaitannya dengan piezoelectric gitu. Ini sama. Piezoelectric tuh gini, kalau teman-teman tahu speaker gitu ya. Speaker itu dia dari listrik menghasilkan getaran yang getarannya itu di range suara gitu. Ya, itu speaker. Nah, piezoelectric ini kebalikannya. Getaran itu menghasilkan listrik gitu. Getaran-getaran yang kita lakukan, getarannya kan nanti dia menghasilkan semacam deformasi kepada material piezoelektriknya. Nah, material piezoelektriknya inilah yang kemudian mengkonversi getaran tadi menjadi listrik. Itu kayak gitu. Research question. Ada kaitannya sama why. Why itu apa sih? Kenapa? Why did the wind turbine fails in 100 kph winds ya, kilo per hours itu. Kenapa? Kilo per hour ini berarti seberapa kilo, kilo apa? Kilometer kali ya? kp per hours. Jadi kenapa wind turbine itu gagal pada angin kecepatan sekian kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita nanya kayak gitu dalam suatu riset kita mungkin kok pertanyaan-pertanyaan kayak gini menunjukkan pada beberapa cara untuk yang beberapa hal yang bisa kita investigasi, bisa kita carilah penyebabnya gitu. Misalnya kayak kita coba cek di literatur kita mengenai laporan-laporan gagalnya. Kan kadang mungkin nggak, ini mungkin nggak kejadian di kita doang nih, mungkin udah kejadian di tempat lain gitu. Oh iya, di tempat kita juga misalnya ada orang yang report gitu, ada orang yang ngasih laporan di berupa paper bahwa ya di tempat kita juga di kecepatan sekian gagal gitu. Nah, terus kita juga bisa melakukan penilaian gitu ya, apakah kondisi anginnya itu bagaimana gitu, bagaimana kondisi angin pada waktu dia failure-nya. Ya, kita bisa juga melakukan numerical modeling untuk eksperimennya. Jadi kita buat modelnya sedemikian rupa, oh ternyata kalau wind segini dia wind turbine-nya jadi kayak gini ya. Tapi dengan kasus numerical ya, mungkin ini juga masuk dari finite element method bisa, atau finite volume method lah karena kaitannya sama uh, CFD ya, computational fluid dynamics. Jadi kayak ada satu benda yang dia dialirin angin kayak gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan review peninjauan kembali pada uh, kelelahannya atau beberapa poin-poin titik-titik tertentu yang dia itu kemungkinan lemah gitu. Mungkin daerah lasannya, daerah cekungan-cekungannya gitu ya. Itu bisa bermasalah. Daerah-daerah yang dia itu bisa menjadi tempat konsentrasi dari stres gitu. Tekanan. Jadi kalau biasanya area-area yang sudutnya tuh lancip itu biasanya dia men, mengakumulasi stres lah. Jadi stresnya nggak disebarkan. Nah, situ ada kemungkinan fail tuh. Ya, ada kemungkinan bisa patah, bisa crack dan seterusnya. Nah, terus ada juga watt. Kalau ini contohnya paralysis question-nya berupa watt ya apa gitu. What is the effect on the strength of concrete when recycled concrete is used in the mix? Gimana uh, pengaruh kekuatan sebuah konkrit ketika konkrit yang sudah digunakan dicampurkan gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, pertanyaan kayak gini mungkin kita bisa, dengan pertanyaan kayak gini kita bisa beberapa hal yang kita cek gitu. Sekali lagi cek di literatur, mungkin udah ada yang pernah membuat trial percobaan-percobaan yang sama gitu ya. Terus kita coba lakukan comparison and shear experiment. Compression itu dia ditekan gitu ya pada konkrit tadi, apa campuran konkrit dan konkrit apa yang udah pernah dipakai gitu. Kita campur, kita lakukan tes kompresi sama tes shear, tes geser. Shear ini ya mungkin dari
strength, dari dia ini di impact segala macam kayak gitu ya. Gimana kok bisa seberapa kuatnya gitu dibanding konkrit yang memang pure dari dibangun ulang gitu tanpa dicampur-campur dengan konkrit yang sudah pernah digunakan. Jadi kayak yang kita bandingin lah gitu ya. Relatif kekuatannya berapa? Apakah lebih kuat ataukah lebih lemah gitu. Biasanya sih lebih lemah. Terus kita juga bisa melakukan kalkulasi terhadap kekuatannya berdasarkan uh, teori kekuatan agregatnya. Jadi teori kekuatannya gimana? Nah, kalau kandungan ini, kandungan ini, kandungan ini kayak gimana? Kita lakukan perhitungan. Nah, biasanya sih kalau kita ada campuran-campuran gitu, dalam kasus dia ini padahal bahan dasarnya sama gitu ya, biasanya akan lebih lemah. Maksudnya sekarang konkrit yang udah jadi, maksudnya gini, konkrit yang udah jadi kita lebur, kita pecahin lagi segala macam itu kita campur ke konkrit apa yang mau udah ada. Konkrit nih kayak ini ya, beton gitu ya, beton yang udah ada kita hancur terus kita campur lagi, otomatis akan lebih lemah harusnya. Tapi kalau ini harus kita coba dulu sebetulnya ya, itu hanya dugaan sementara lah. Terus kalau pertanyaannya kayak gimana, ini salah satu bentuk pertanyaan riset. Kalau yang bagaimana tadi apa, ya tadi mengapa, apa, terus kalau how bagaimana. Contohnya, how can the braking system of a railway carriage be self-activating when its velocity exceeds the threshold value? Bagaimana suatu sistem pengereman eh, pada kereta bawa barang gitu ya, bisa mengaktifasi sendiri ketika kecepatannya melewati suatu batas lah kayak gitu ya. Apa yang bisa kita investigasi di sini, yaitu pertama kita cek di literatur gimana sih proses uh, automatic braking gitu, mungkin patennya udah ada, mungkin di literatur udah ada gitu ya. Nah, terus kita harus cek juga uh, seberapa besar kekuatan pengereman yang kita perlukan, mungkin kecepatan berbeda, perlu kekuatan pengereman yang berbeda, perlu waktu berapa lama yang berbeda juga ya. Terus bisa juga kita buat model lagi untuk sistem pengereman tadi. Jadi memang banyak di teknik ini selain eksperimen langsung, sekali lagi kita banyak deal sama model segala macam ya. Untuk kalau model satu udah didapat gitu, maksudnya kayak gini, model satu udah didapat dan kita bisa pastikan bahwa model tersebut relevan gitu ya, mungkin kita bisa pakai terus tuh dan dengan harga yang lebih murah. Kalau kita eksperimen cenderung mahal biasanya kan, harus beli bahan lagi, harus ngapain mahal, ngelakuin eksperimen lagi. Di kasus tertentu eksperimen kalau kita nggak ada alatnya, kita tes ke orang, bayar lagi per sampel gitu ya, itu mahal. Tapi kalau kita model, satu kali buat model dan ternyata model itu bagus, oke segala macam, kita tinggal penyesuaian sedikit aja, kita bisa pakai, kita bisa gunakan pada sistem lain yang mungkin kompleksnya sama atau bahkan mungkin lebih kompleks kayak gitu ya, dengan biaya yang jauh lebih kecil, waktu yang lebih singkat gitu. Ini contoh pertanyaan kapan ya, contohnya. When will the roof bolts in an underground tunnel fail through environmental degradation? Kapan atap suatu apa namanya terowongan bawah tanah itu fail gitu ya? Boltnya apa namanya? Bautnya gitu ya. Yang dikarenakan degradasi lingkungan gitu. Mungkin dia istilahnya apa namanya berkarat lah atau apa gitu ya. Nah ini kalau pertanyaan kayak gini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama sekali lagi kita review literatur, mungkin ada yang udah pernah melakukan itu. Ya emang perlu, makanya melakukan studi sebelum teman-teman menentukan, saya mau buat ini nih ya, studi dulu ya. Dari yang udah ada tuh kayak gimana. Cari inspirasinya gitu. Itu gampangnya cari inspirasi lah. Kita baca itu, kita nyari di literatur. Misalnya di Google Scholar, di Science Direct dan seterusnya. Nah, terus kita tentukan, kita cek dulu secara umum teh baut yang digunakan itu apa sih gitu ya. Karena mungkin tiap baut beda-beda nih. Baut ini bukan cuma bentuknya, ukurannya segala macam ya, tapi juga dia tuh masalah di bahan juga. Mungkin dia ada yang cuma pakai apa gitu ya, tapi ada yang pakai sampai baja segala macam biar kuat. Jadi beda-beda. Tiap jenis baut itu punya ketahanan yang beda-beda juga gitu ya. Makanya kita harus tahu dulu
baut yang digunakan apa. Kita tentukan dulu. Terus kita survei rock bolts ini apa aja. Boltsnya ini ada apa aja di berbagai terowongan itu biasa digunakan apa ya. Untuk kita assess degradasinya kayak gimana. Mungkin ada yang tunnel udah berapa tahun baru begini, ada yang berapa tahun udah begini. Nanti dari situ kita bisa mengestimasi gitu. Nah, baru dari situ kita bisa conduct eksperimen untuk menghitung degradasinya dengan keadaan lingkungan yang udah diakselerasi lah, kayak ada itu caranya kalau di bidang itu ya, apa namanya, eh, material tuh khususnya untuk proses degradasi, untuk proses kita bilang apa namanya, korosi gitu-gitu ya, bisa itu ada satu caranya. Ya. Baru di situ kita bisa ukur lah. Oh, kalau kayak gini kira-kira berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Itu artinya dengan pengetahuan itu kita bisa melakukan semacam pencegahan. Oh, kalau ini rusak kira-kira 10 tahun, nah berarti mungkin di tahun tiap 9 tahun kita harus melakukan penggantian. Atau misalnya maintenance seperti apa gitu yang diperluin. Ya. Sekarang sedikit soal engineering etik, etika engineer lah. Insinyur tuh punya etik juga ya. Ya, beberapa responsibilities-nya kita sebagai engineer adalah responsibilities kepada environment, ya ini kaitannya dengan sustainability, keberlangsungan, jangan ngebuat sesuatu yang merusak gitu lingkungan. Terus juga public safety, coba buat transportasi, buat jembatan, buat apa tuh yang aman gitu. Apalagi kalau tahu itu akan dipakai publik gitu ya. Kalau nggak aman, kecelakaan kan, itu tanggung jawab kita juga, kita yang merancang gitu ya. Terus kita juga cek viability ekonominya terhadap karyawannya gitu ya, employer atau yang bakal mengerjakan itu gitu. Ya. Kalau itu hard, susah dikerjain, berarti kita harus ngitung cost-nya juga ya gitu gitu. Secara ekonomi gimana sih nilainya gitu ya. Jadi ada masalah environment, public safety, sama masalah ekonominya. Ya kita sebagai praktisi insinyur gitu ya di bidang teknik, kita biasanya menggunakan memang pengetahuan kita, kemampuan kita untuk kepentingan kebermanfaatan dari apa komunitas kita lah, masyarakat gitu ya. Kita buat solusi-solusi engineering itu ya buat siapa ya, buat masyarakat gitu. Untuk mungkin masa depan yang lebih sustainable gitu. Misalkan dulu motor gitu masih 2 tak, dia sangat apa ya, gak environmental friendly lah, dia menghasilkan CO dan CO2 yang sangat banyak kayak gitu. Kita buat yang motor atau kendaraan yang 4 tak gitu, jauh lebih sedikit emisinya, tapi ternyata performance-nya nggak kalah jauh gitu ya. Itu yang kita buat. Nah, dalam melakukan hal tersebut ya, kita sebisa mungkin tuh bekerja keras untuk melayani komunitas tadi, masyarakat tadi. Hmm, itu melewati dari mungkin kepentingan kita personal sendiri ya, jadi secara etik kayak gitu, jangan oh gue maunya kayak gini 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 ya. Mungkin kalau di film-film apa namanya, film-film film-film apa superhero gitu kan, penjahatnya kan tadinya biasa misalkan Spider-Man gitu, dia insinyur-insinyur, ilmuwan-ilmuwan yang apa namanya istilahnya pinter banget, tapi jadi capruk gitu, jadi jahat karena mementingkan kepentingannya personal gitu ya. Nah ini jangan sampai gitu ya, karena jadi kayak gitu nanti membahayakan masyarakat gitu ya, membahayakan lingkungan dan seterusnya. Jadi etiknya nggak sampai situ, yang di atas poin-poin ini nggak sampai. What constitutes conclusive proof? Jadi kita kan melakukan riset gitu ya, ada proofnya, ada conclusive proofnya. Apa sih yang menggantikan itu? Apa yang bisa membuat hal itu yang pasti paling ini, paling sering dan memang sebagai bukti bahwa suatu itu konklusif, suatu benar-benar sangat apa ya, reliable gitu hasilnya, itu adalah experimental measurement, pengukuran eksperimen, dilakukan tes kita ukur gitu. Nah
Bagaimana tes yang kayak gimana? Biasanya ini menggunakan suatu standar pengujian tertentu. Ya, misalkan untuk kekuatan material, kita udah punya standarnya, misalnya standar ASTM gitu ya. Itu ASTM adalah suatu standar kalau mau mengukur kekuatan suatu merek itu cara kayak gini. Buat sampel dengan dimensi kayak gini, lakukan dengan cara gini gini gini. Nah itu ya ada panduannya itu. STM, ISO segala macam itu ada. Ya. Jadi kita mengukur secara eksperimental dengan pengujian yang standar gitu. Bisa juga kita mungkin kalau waktu itu belum ada susah sulit segala macam kita buat theoretical development, pengembangan teoretikalnya kayak gimana. Logic and mathematics bisa dari postulat, bisa dari uh, mathematical proof apa pembuktian-pembuktian matematis gitu. Bisa juga numerical simulation, kita simulasi secara numerik ya, pakai finite element method segala macam. Terus analisis statistik boleh ada beberapa percobaan, beberapa data kayak gitu. Kita coba analisis secara statistik, kita cek mana yang signifikan berpengaruh gitu misalnya. Bisa juga. Kita juga bisa membandingkan dengan riset yang udah ada sebelumnya. Mungkin riset kita temukan beda dengan apa yang udah ada sebelumnya. Nah, di situ mungkin ada diskrepansi atau ada perbedaan gitu. Kok ada orang dulu udah pernah publish riset, dia hasilnya kayak gini, kita sama persis membuat, tapi kita agak beda gitu. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan, entah kita yang benar atau dia yang benar. Nah, mungkin cara cara membuktikan kita yang benar, kita lakukan lebih dari sekali ya eksperimennya. Jangan cuma sekali. Dari paper kita, setelah kami lakukan beberapa eksperimen, memang hasilnya ternyata nggak berubah, sekitar segini aja. Berarti apa yang kita temukan ini nanti jadi sedikit semacam perbaikan dari apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Gitu ya. Kita juga bisa menggunakan multiparameter optimasi untuk untuk mendapatkan luaran desain yang paling baik lah, paling terbaik kayak gitu ya. Jadi ada multiparameter itu misalnya ada satu desain, misalkan desain rangka. Ya, dia harus lightweight, harus murah, harus apa-apa-apa. Itu berapa parameter tuh? Ya, kita checklist, kita ada beberapa desain, ada 3 misalnya. Nah, dari parameter yang mau kita pakai, dari harganya, dari apa segala macam, yang mana yang paling bagus. Nah, dari situ baru kita, oh ternyata paling bagus yang ini, harganya murah, lightweight, maksudnya bobotnya ringan gitu ya, eh, aman digunakan segala macam. Jadi kita cek parameter, kita buat parameter-parameter apa yang penting untuk satu desain kita. Ya, untuk misalkan suatu rangka, oh dia harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Ada sekian desain, kita checklist aja. Ya, itu salah satu contohnya gampang checklist. Nah, ya, oh ini paling bagus, ini kurang bagus, oh ini gini, gini. Kalau kita rank, misalkan kita rank 1 sampai 5, oh untuk desain satu masalah safety-nya 5, karena safety banget. Masalah harganya ternyata agak mahal, mungkin jadi 4 atau 3 gitu ya, kayak gitu. Checklist nanti dapatkan suatu nilai untuk ketiga desain itu, ternyata yang paling bagus adalah yang ini. Nah, itu untuk uh, mendapatkan suatu konklusif kesimpulan-kesimpulan yang dia tuh terbukti lah gitu, nggak cuma istilahnya pendapat kita doang, asumsi kita doang. Kalau asumsi kita doang ya kita jadi mainnya kayak main perasaan aja. Perasaan gue bagusan yang ini, perasaan gue bagusan yang ini. Tapi itu nggak pas gitu ya, nggak pas untuk pembuktian di dunia saintifik, nggak bisa. Ya harus ada cara-caranya termasuk apa yang kita jabarkan di sini tuh bisa. Ya. Jadi ada data, intinya tuh data. Ya, cara dapetin datanya ya macam-macam. Cara kayak gini, ada berapa hal gitu ya yang kita jabarkan barusan. Kadang kita pengen tuh melakukan ini gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa permasalahan. Pertama, nggak ada kadang untuk pengukuran tertentu tuh nggak ada standar eksperimennya tuh nggak ada. Metode eksperimental standarnya tuh belum ada. Makanya kadang di satu riset aja tuh ada satu riset tersendiri yang dia tuh untuk men mendirikan bukan mendirikan ya, membangun suatu standar pengetesan hal tertentu gitu. Misalnya sekarang lagi rame soal quantum computing. Quantum computing ini banyak masih bermasalah sama error correction. Jadi namanya quantum itu kan dia sistemnya sangat masih unstable gitu ya. Dia harus di suhu sekian, superkonduktor di mana dia harus ketekanan sekian, suhu sekian, sangat rendah sekali ya, kayak 0 derajat gitu dia baru bisa
apa bisa gini lah. Makanya dia sangat rentan terhadap error gitu. Nah, ada namanya error correction. Nah, orang waktu itu belum ada tuh error correction tuh gimana sih ngedeteksinya, gimana ngukurnya, gimana apanya. Akhirnya ada satu orang sendiri, misalkan satu kelompok atau satu orang atau satu lab atau sekian banyak lab gitu. Mereka membuat standar-standar kalau mau menguji galat atau error dari suatu sistem kuantum tuh kayak gini loh caranya. Mereka ngasih tau prosedurnya. Gitu ya. Jadi ngeri juga kalau di kasus engineer ketika dia tuh standar metode eksperimental membuktikannya itu belum ada ya. Harusnya mau nggak mau akhirnya dibuat dulu gitu ya. Nanti kalau udah sekian banyak metode pengujiannya ada, mungkin orang akan melakukan semacam diskusi gitu rame-rame, oh yaudah kayak gini aja, baru tentukan satu standar. Misalnya akhirnya diadopsi sama organisasi, misalkan ASTM, ISO gitu-gitu ya. Kadang juga yang kedua nih ya, eh, pengukuran eksperimental yang berulang itu nggak mungkin gitu, mungkin karena mahal, karena apa, agak sulit gitu. Kalau datanya cuma satu atau sedikit, berarti kan itu menyulitkan kita juga untuk melakukan penelaan secara statistiknya. Datanya sedikit tuh buat apa statistiknya? Jadi nggak bisa kita pakai secara statistik. Kadang juga yang ketiga nih, theoretical framework-nya juga nggak masuk. Apa kerangka berpikir teoretisnya nggak masuk. Belum ada. Terlalu simpel untuk mendefinisikan outcome kita. Ya, kita agak rumit, tapi theoretical framework-nya ternyata cuma gini-gini doang. Ini mah di masalah kita variabelnya kebanyakan, theoretical framework ini doang nggak cukup gitu. Jadi kita otomatis harus buat theoretical framework sendiri gitu. Terus kadang juga nggak ada kerjaan-kerjaan karya-karya sebelumnya yang deket gitu, ini yang keempat nih, yang deket dengan apa yang mau kita buat gitu. Ada juga kadang kayak gitu kan. Ya, jadi nggak bisa kita bandingkan gitu. Ya, yang terakhir, multiparameter optimalisasi multiparameter itu mungkin nggak mungkin dilakukan, mengingat suatu model komputasional kadang juga inefektif gitu, nggak efektif lah ya. Jadi ya apa yang kita buat di sini kita sebisa mungkin kita lakukan dulu ya, kalau memang mungkin ya. Tapi ternyata ketemu masalah kayak gini, kita jabarkan ini ada yang ini yang belum ada, ininya belum ada. Nah, baru kita harus melakukan sendiri, berpikir sendiri secara kreatif dan inovatif gimana mengujinya gitu. Gimana membuktikan apa yang kita klaim itu benar. Jangan pakai perasaan ya. Prosedurnya di kasus di mana kita buat prosedur sendiri, berarti di suatu riset kita harus jelaskan prosedurnya serinci mungkin. Ya, ketika kami mengambil data, kami lakukan gini 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 gini. Ya, kemarin misalkan ada riset mahasiswa saya itu, dia mengambil data soal daya yang didapatkan berapa sih dengan menggunakan panel surya untuk eh, hidroponik, ya untuk keperluan hidroponik. Nah, kamu ngambilnya gimana, Mas? Pagi, siang, malam. Lah ini definisinya harus jelas, Mas. Oh, akhirnya dia pagi dia buat jam segini diambil data, jam segini diambil data, jam segini diambil data. Terus kalau hujan segala macam gimana, Pak? Nah, berarti harus dibedain lagi ya, antara yang cerah sama yang hujan gimana? Karena kan namanya panel surya kan ada pengaruh ya, dari yang cerah dengan yang mendung dengan yang hujan, itu pasti pengaruh ya. Akhirnya dia membuat kayak gini-gini dan saya minta dijelaskan secara detail kriteria datanya yang diambil tuh kayak gimana, jam berapa sampai jam berapa kayak gimana, yang cerahnya kayak gimana. Lumayan lama dia tuh, ada sebulan kali dia ngambil data ya, sekali dia cek lagi, ngambil data dia catat segala macam. Bagus tapi hasilnya, dan artikelnya udah terbit kalau teman-teman mau tahu. Oke, ini selanjutnya pertanyaan-pertanyaan untuk probabilitas gitu ya. A glass window in a high rise building falls to the street below. Jadi ada sebuah uh, jendela kaca tuh entah gimana dari yang bangunan yang tinggi itu dia jatuh ke jalanan di bawahnya. Nah, terus structural engineer-nya ditanya untuk menghitung kenapa sih bisa hal ini terjadi dan supaya sebisa mungkin tuh nggak terjadi lagi.
Nah, bagaimana dia bisa memverifikasi itu? Gimana caranya? Padahal cuma satu doang kejadiannya yang eh, kejadiannya baru itu doang gitu. Tapi satu kejadian itu kita diminta untuk ngejelasin, untuk membuktikan atau menghitung gitu supaya nggak kejadian lagi. Kan lucu ya, cuma kejadian sekali. Nah, kita harus mikir gitu. Nah, terus juga misalkan suatu kontrol sistem penerbangan tuh dia punya reliabilitas 99%. Kita secara umum bakalan terbang pakai ini nggak? Gitu. Berarti kan ada 1% kemungkinan fail. Ya. Padahal kalau di namanya di aircraft gitu ya, sorry, di aircraft, kalau fail ya nauzubillah gitu kan ya. Harusnya mungkin 99,99 gitu reliabilitas. Oke, itu sebagai contoh lah. Terus civil engineer quotes a dam wall has been able to withstand. Jadi civil engineer itu dia bilang bahwa dia suatu waduk yang dia bangun itu dindingnya itu bisa tahan selama 100 tahun dengan berbagai macam weather gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Ya, selama 100 tahun. Kira-kira kita bakalan senang atau enggak? Tinggal persis di bawah waduknya, tapi bukan di bawah yang ada airnya, di sebelahnya lah gitu ya. Di sekitaran waduknya gitu. Padahal kalau dia mungkin udah selewat dari 100 tahun, dia bakalan bocor gitu, atau dia masalah lah gitu. Mau enggak gitu. Nah, dari semua ini kita tahu bahwa ini tuh ada kaitannya sama conclusive proof-nya, kesimpulan yang berdasarkan bukti gitu. Nah, gimana cara kita melakukan itu? Karena ini ada kaitannya sama safety. Ya, safety kita sebagai engineer kan punya etik tadi ya. Kita perlu melakukan sesuatu supaya ini safety buat semua orang gitu. Ya. Coba di aircraft kalau dia nggak safety, dia ngeri banget. Terus tadi yang di kaca yang jatuh dari uh, apa namanya gedung yang tinggi kayak gitu kan, kalau di bawahnya ada orang kan ngeri juga, gedungnya tinggi sampai ke bawah macam-macam lah ya. Kalau kacanya sekian banyak pecahannya kena orang ya itu kan ngeri banget ya, ya gitu. Oke, nah inilah kenapa kita apa ya mengambil melakukan sebuah proyek riset gitu. Nah, kenapa sih? Yang pertama mungkin kita ya bisa membuat sesuatu, mengembangkan sesuatu yang benar-benar baru ya, yang bermanfaat untuk orang kan senang aja gitu. Yang bisa memberikan pengetahuan kepada orang banyak ya, memberi motivasi segala macam. Jadi kalau menemukan sesuatu yang baru kan mungkin nanti ada keuntungan secara finansial, keuntungan secara sosial segala macamnya. Di kasus tertentu juga research project yang berhasil, yang sukses itu bisa me, me, enhance meningkatkan karir kita. Gitu. Mungkin teman-teman yang di perusahaan-perusahaan juga kayak gitu. Simply misalkan di tempat saya PKL dulu tuh zaman SMK tuh, misalnya dia ada kayak Kaizen ya, namanya event Kaizen, di mana di setiap bagian tuh melakukan improvement kecil-kecilan aja. Tapi berdasarkan apa, terus dia izin sama supervisornya dia mau buat gini-gini-gini. Nah, nanti dapat penghargaan. Dari penghargaan-penghargaan itu kan menunjukkan bahwa dia nanti punya critical thinking, punya kreativitas segala macam untuk melakukan riset meskipun kecil-kecilan yang akhirnya enhance karir dia, meningkatkan karir dia. Ya, kayak gitu. Lumayan. Ya, mungkin di pertemuan kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga Mas dapat menjadi bermanfaat buat kita semua, bagi teman-teman dan bagi-bagi saya. Kita ketemu lagi di
pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.